Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you doing today? I hope all of you are doing just fine. So today we will start a new chapter in English lesson, which is chapter 2, entitled Let's Live a Healthy Life. But before we start the discussion, I want you to pray by yourself. Pray begin. Finish? Okay, so in this chapter, there are two goals that we want to achieve. The first, you will be able to state purpose or intention to do something. The second one, you will be able to agree and disagree with a suggestion or an idea. Jadi di chapter ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama, bagaimana cara menyatakan maksud atau tujuan ketika melakukan sesuatu. Dan yang kedua, kita akan belajar menyampaikan persetujuan atau ketidaksetujuan akan sebuah nasihat atau ide. Oke, langsung saja ya kita masuk ke pelajarannya. Oke, please open your English book page 19. Silahkan buka buku paket bahasa Inggris halaman 19. Nanti sambil saya menjelaskan, kalian menyimak bukunya ya. There is a dialogue that I want you to read. I will give you some time to read it. So, the dialogue discusses about Dayu who is sick and her friends try to give her some suggestion. Jadi, dialog tersebut atau percakapan tersebut menceritakan tentang Dayu yang sedang sakit dan kemudian beberapa temannya mencoba memberi masukan atau nasihat kepada Dayu. Okay, I want you to pay attention to the certain words. Saya mau kalian memperhatikan kata-kata yang dicetak tebal. Ya, kita akan baca ulang kalimat yang ada kata-kata yang dicetak tebal. The first sentence. Maybe you just have to take some rest in order to get well soon. Mungkin kamu hanya perlu beristirahat agar segera pulih atau segera sembuh. Ya, di situ ada kata in order to. Diperhatikan artinya agar, supaya, ya. The second sentence, kalimat kedua. You need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. Kamu perlu minum banyak air sehingga kamu tidak akan dehidrasi. Di situ ada kata so that, artinya sehingga. Oke, yang pertama tadi in order to artinya agar atau supaya. Yang kedua so that artinya sehingga. Yang ketiga, guys, don't forget to wash your fruits and vegetables before you eat them, so you will not take any germs into your tummy. Guys atau teman-teman, jangan lupa untuk mencuci buah-buahan dan sayur-sayuran sebelum kamu memakannya, sehingga kamu tidak akan memasukkan kuman-kuman ke dalam perutmu. Jadi di sini ada in order to, so that, dan so. So dan so that artinya mirip-mirip ya, artinya sehingga. Ketiga kata yang dicetak tebal ini disebut dengan subordinate conjunction atau konjungsi, kata hubung. Ketiganya biasa digunakan untuk menyatakan intention dan purpose. Okay. So, subordinating conjunctions ini berfungsi untuk menggabungkan main clause dan sub-clause. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kalian sudah tahu yang namanya induk kalimat dan anak kalimat. Nah, fungsinya sama. Fungsi dari subordinating conjunction ini menggabungkan dua klausa. Dan tiga konjungsi yang tadi kita bahas sebelumnya itu biasa digunakan untuk mengekspresikan intention dan purpose. Jadi kenapa suatu tindakan itu dilakukan oleh seseorang? Tujuannya apa? Maksudnya apa? Untuk bagaimana cara menyusun kalimat intention atau purpose? Yang pertama, kalian harus nulis dulu actionnya apa, tindakannya apa. Kemudian digabungkan dengan
subconjunction, baru diikuti alasannya atau purpose, tujuannya apa. Misalkan Miss Anggra ya, saya mengkonsumsi atau saya makan banyak buah dan sayuran agar tetap sehat. I eat many fruits and vegetables in order to stay healthy. Jadi tindakannya apa? Miss Anggra makan banyak buah dan sayuran. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk stay healthy, tetap sehat. Jadi begitu ya. Jadi ada actionnya apa, kemudian diikuti dengan tujuannya apa. Misalkan kalian belajar dengan giat supaya atau agar dapat nilai yang bagus. The students study hard in order to get good marks, agar nilainya bagus. Dalam bahasa Inggris sendiri ada banyak konjungsi yang bisa digunakan untuk menyatakan intention atau purpose. Kita bagi jadi 2 supaya kalian menghafalkannya lebih mudah. Yang pertama adalah to. Jadi ketiganya memakai to. To, in order to, dan so as to. Kita lihat contohnya ya. Yang pertama, the teachers explain the material through video to make students understand better. Jadi para guru menjelaskan materi melalui video agar atau untuk membuat para siswa lebih paham, ya. Yang kedua, the teachers explain the material through video to make it more understandable. Para guru menjelaskan materi melalui video untuk membuatnya lebih mudah dipahami. Yang pertama tadi membuat siswa lebih paham, yang kedua membuat materinya mudah dipahami. Itu kalau kita pakai to. Kalau kita pakai in order to, susunannya sama, tinggal to-nya diganti aja. Jadi in order to. The teachers explain the material through video in order to make students understand better. Begitu juga dengan yang so as to. Sama susunannya, tinggal konjungsinya aja yang diganti, gitu ya. Yang perlu kalian ingat dari konjungsi to ini, setelah kata to, jadi setelah to, in order to, dan so as to, selalu diikuti verb pertama, ya. Ingat-ingat, selalu diikuti verb pertama. Tidak perlu lagi disebut subjeknya, langsung saja tujuannya apa, ya, kata kerjanya apa, verb pertamanya apa, gitu ya. Oke, next, subordinating conjunction yang kelompok kedua terdiri dari so, in order that, dan so that. Susunannya masih sama, cuman penggunaannya nanti agak sedikit berbeda. Kita lihat contohnya ya. Yang pertama, the teachers explain the material through video so students can understand better. Yang kedua, the teachers explain the material through video so they can make it more understandable. Kalau tadi yang kelompok pertama, yang to, setelah konjungsi diikuti verb 1, kalau yang kelompok kedua ini setelah konjungsi diikuti subjek lagi, baru kalimat purpose-nya apa. Kita lihat artinya ya. Para guru menjelaskan materi melalui video sehingga para siswa dapat lebih paham atau dapat lebih memahami, gitu ya. Yang kedua, para guru menjelaskan materi melalui video sehingga mereka bisa membuatnya lebih mudah dipahami. Maksudnya guru menjelaskan lewat video sehingga mereka membuat materinya ini lebih bisa dipahami atau lebih mudah dipahami, gitu ya. Oke, kita coba lihat yang pakai in order that. The teachers explain the material through video in order that students can understand better. Sama ya, kalimatnya mirip-mirip, cuman penggunaannya aja diganti menggunakan in order that. Begitu juga dengan yang so that, sama susunannya, konjungsinya tinggal diganti menggunakan so that, artinya masih sama, gitu ya. Ingat bedanya, kalau yang kelompok pertama tadi yang to, in order to, so as to, setelah konjungsi diikuti verb 1. Kalau yang kelompok kedua, so, in order that, dan so that, setelah konjungsi diikuti subjek, ya, baru purpose-nya apa.
Satu hal tambahan yang perlu kalian perhatikan di subordinating conjunctions kelompok kedua ini, jadi setelah konjungsi diikuti subjek, di situ kalian lihat semuanya pakai kata can, ya, can understand, can make, can understand, can understand. Jadi memang aturannya dalam subordinating conjunctions yang kelompok kedua ini, setelah konjungsi dan subjek itu pasti selalu diikuti model. Model itu apa sih, Miss? Model itu kata bantu. Bisa can, will, may. Itu kalau present tense. Kalau dalam bentuk past tense ya pakainya could, would, atau might. Diikuti verb 1 semuanya. Gitu ya. Oke, next. Ini saya kasih kalian catatan beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam penggunaan atau dalam mengekspresikan purpose atau intentions. Yang pertama tadi sudah saya sebut ya tentang model. Dan yang kedua, gimana Miss kalau misalkan subordinate clause atau anak kalimatnya itu bentuknya negatif? Ya udah yang konjungsinya in order to berubah jadi in order not to. Atau juga bisa so as not to. Gitu ya. Contohnya udah terlampir, kalian nanti bisa lihat sendiri. Kemudian kalau misalkan yang so, in order that, dan so that kalau bentuknya negatif gimana Miss? Ya sudah, tinggal kata kerjanya saja yang dirubah jadi negatif ya, atau kata bantunya saja yang dirubah jadi negatif. Kan kalau so, in order that, dan so that itu kan pasti pakai model kan, ya udah modelnya aja yang dinegatifkan gitu. Oke, jadi sudah saya tuliskan juga formula atau rumusnya untuk membuat kalimat yang menyatakan intention atau purpose. Action, subconjunction, diikuti purpose-nya apa. Di situ sudah saya jabarkan per kelompok. Nanti kalian bisa lihat bagaimana cara membuat kalimatnya. Intinya sama sih, action, subconjunction, purpose. Action, subconjunction, purpose, sama aja. Untuk lebih detailnya kalian bisa nanti amati gitu ya. Kita langsung aja ke examples, oke? Oke, contoh yang pertama ya. Di situ instruksinya, write a sentence to express intentions or purpose based on the picture below. Jadi di situ ada gambar, kalian diminta untuk menulis kalimat yang menunjukkan intentions atau purpose. Di situ kan ada gambar perempuan menggunakan masker. Kira-kira kenapa sih dia menggunakan masker? Itu kan yang jadi pertanyaan yang akan kita buat jadi kalimat. Bisa dibuat dalam berbagai bentuk kalimat. Yang pertama, she wears a mask to prevent the spread of COVID-19. Dia atau perempuan ini menggunakan masker untuk prevent. Prevent itu mencegah, the spread itu penyebaran, untuk mencegah penyebaran COVID-19. Jadi tindakannya adalah actionnya dia menggunakan masker, purpose-nya untuk prevent the spread of COVID-19, mencegah penyebaran COVID. Contoh yang kedua, we need to wear mask in order not to get infected COVID-19. Kita perlu menggunakan masker agar tidak terinfeksi COVID. Kalau in order itu kan artinya agar, untuk ya. Tapi kalau di sini ada not berarti agar tidak terinfeksi COVID-19. Contoh kalimat yang ketiga. Masks should be worn so that we can save ourselves and other people from COVID-19. Masker harus digunakan sehingga kita dapat menyelamatkan diri kita dan orang lain dari COVID. Kita lihat ya, yang pertama kan to, yang kedua in order to. To selalu diikuti verb 1. Di situ ada get dan prevent, sama-sama verb 1 ya. Kemudian yang ketiga itu kan pakai so that. Kalau so that diikuti subjek, kemudian model verb 1. Dilihat susunannya, so that, subjeknya we, modelnya can, baru diikuti verb 1. Tahu ya perbedaannya ya. Intinya sama, intinya ketiganya intentionnya adalah menggunakan masker. Tujuannya juga jelas untuk apa. Oke, sekarang gambar kedua ya. Di situ ada gambar laki-laki, kita asumsikan dia sedang belajar ya, seperti kalian dengan daring. Kira-kira tujuannya apa? Dia belajar di rumah di masa pandemi misalkan. Di
situ kita bisa lihat ada beberapa contoh yang bisa kita buat ya. Yang pertama, misalkan namanya Mike ya. Mike studies hard during pandemic so he can maintain his good scores. Mike belajar keras selama pandemi sehingga dia bisa mempertahankan nilainya yang bagus ya. So diikuti subjek, diikuti model. Kalimat kedua, the students are studying at home in order to stay safe during pandemic. Para siswa belajar di rumah agar tetap aman selama pandemi. In order to diikuti verb 1. Dilihat di situ ada kata stay ya, stay-nya verb 1. Kalimat ketiga, we have to do all school tasks so as not to make our teacher sad. Kita harus mengerjakan semua tugas sekolah agar tidak membuat guru kita sedih ya. Jadi di situ so as not to-nya dalam bentuk negatif ya. Coba kalian pahami dulu. Yang pertama tadi pakai so, yang kedua dan ketiga pakai in order to dan so as not to. Yang sama-sama diikuti verb 1 ya. Oke, next gambar ketiga, kita asumsikan itu para siswa sedang makan makanan sehat gitu ya. Kalimat yang pertama, in order to improve their immune system, they eat healthy foods. Untuk meningkatkan sistem imunitas mereka makan makanan yang sehat. Jadi, tadi kan kalau misalnya Gra kasih contoh kan subconjunction-nya ada di tengah, ya kan? Itu yang umum ya, rumus yang umum. Tapi kalau misalkan kalian mau pindah conjunction-nya di depan, juga bisa. Tidak salah, bisa digunakan. Namun, sebelum induk kalimat, kalian harus tambahkan koma dulu. Jadi kan itu anak kalimatnya disebut dulu, koma, baru induk kalimat. Artinya sama, cuman subconjunction-nya ada di depan, gitu aja. Contoh yang kedua, Mom prepares a packed lunch every day so that I can save my pocket money. Ibu menyiapkan bekal setiap hari agar aku bisa menghemat uang jajan ya atau uang saku. So that diikuti subjek, baru model, baru verb 1 ya. Kalau in order to diikuti verb 1, improve di situ verb 1. Contoh yang ketiga, many people are now eating at home during pandemic so as to avoid the crowd at the restaurant. Banyak orang yang sekarang makan di rumah selama pandemi untuk menghindari kerumunan di restoran. So as to diikuti verb 1, avoid ya. Avoid itu verb 1 artinya menghindari. Sampai sini saya harap kalian paham konsep dari intention dan purpose. Okay, so in chapter 2 kita ada materi tambahan yaitu tentang agreement and disagreement atau persetujuan dan ketidaksetujuan. But before we start our discussion, I want you to open your English book, page 29 and 30. There are 2 dialogues that I want you to read and I will give you some time to read them. After you read the dialogues, please pay attention to these sentences below. 1. I don't think that's a good idea. 2. I don't agree with you. 3. I agree with Udin. I agree with Dayu. I agree with Siti and Edo. 4. You're right. That's a smart idea. Jadi ekspresi-ekspresi ini atau kalimat-kalimat ini adalah ekspresi yang sering digunakan untuk menyatakan agreement and disagreement. 2 kalimat pertama itu adalah contoh kalimat disagreement, sedangkan 2 kalimat terakhir adalah contoh kalimat agreement. Oke, kita langsung lihat ya ke contoh-contohnya ada apa saja. Oke, jadi ada beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan untuk menyatakan agreement and disagreement. Kalian bisa ikuti pengucapannya untuk melatih pronunciation juga. Kita mulai dari yang agreement. Exactly. Definitely.
Absolutely. Certainly. I couldn't agree with you more. That's exactly how I feel. Yes, you're right. Yes, that's right. You have a point there. Ekspresi tersebut kita gunakan kalau kita setuju akan sesuatu. Bagaimana kalau kita tidak setuju? Berikut ini beberapa ekspresinya. I don't agree. I don't think so. Yes, but blah 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 blah. I don't get along with you on that. Lalu bagaimana kalau kita sendiri tidak yakin dengan opini kita? Atau kita tidak yakin ingin memberikan opini? Kita bisa menggunakan ekspresi seperti maybe dan I guess so. Oke, jadi kita lihat contohnya. Di situ ada percakapan tentang agreement. Percakapan antara Amy dan Maria. Maria, let's have breakfast together. Sure, let's go, Amy. I never skip breakfast so that I can regain energy for activities during the day. I completely agree with you. Jadi ketika si Amy mengajak Maria setuju untuk makan. Kemudian Maria mengatakan dia tidak pernah melewatkan sarapan agar dia bisa menyimpan energi untuk aktivitas panjang hari. Kemudian Amy menyatakan persetujuan atas opini dari Maria. I completely agree with you. Oke, langsung ke contoh yang kedua tentang disagreement. Ada percakapan antara seorang perempuan dan laki-laki. I think the government should let students go back to school again. Saya pikir pemerintah harus membiarkan para siswa kembali ke sekolah lagi. Kemudian si laki-laki menjawab, I totally disagree. It's too risky to let the students go to school during this pandemic. They should wait until the condition is safe. Jadi dia menyatakan ketidaksetujuannya atas opini si perempuan. Saya sangat tidak setuju. Ini sangat beresiko untuk membiarkan para siswa kembali ke sekolah selama masa pandemi. Mereka harus menunggu sampai kondisinya aman. Ingat ya, ketika kalian menyampaikan disagreement atau ketidaksetujuan, kalian juga harus menyiapkan alasannya apa. Kenapa kalian tidak setuju? Kalian juga harus menyampaikannya. Okay, I think that's the end of discussion of chapter 2 tentang intention, purpose, agreement, and disagreement. Sekarang tugasnya silahkan buka modul yang sudah dibagikan. Di situ sudah saya bagi per pertemuan ya. Silahkan dilihat tugas-tugas di chapter 2. Tugas di pertemuan pertama hari ini tugasnya adalah mengerjakan buku paket bahasa Inggris halaman 24-26. Tugas untuk pertemuan kedua, hari Kamis besok, itu tugasnya exercise 2.1 dan evaluation. Kerjakan semua tugasnya di buku tugas atau di folio, beri judul, misalkan exercise 2 atau exercise 2.1. Tulis namanya yang jelas, kemudian difoto, dan kirimkan tugasnya ke Google Classroom untuk dinilaikan. Okay, I think that's the end of the English lesson and the discussion. I hope you can understand the material well. And if you have any questions, you can contact me or your in-charge teachers through WhatsApp groups. Please do the assignments responsibly and always stay safe and healthy. Thanks, kids. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.